pertama, sebelum membuat aplikasi tersebut, kami terlebih dahulu membuat flowchart untuk memudahkan pembuatan aplikasi tersebut. Pada flowchart tersebut terlihat ada langkah-langkah pada saat pemrosesan aplikasi Electronic Filing System berbasis Microsoft Access. Nah, di sini yang pertama yaitu mulai, kemudian pembuatan surat. Setelah itu di-print dan disortir berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu dicatat di buku agenda. Kemudian diklasifikasi dan di-scan untuk di-input pada aplikasi yang dibuat. Selanjutnya, masuk ke aplikasi Microsoft Access dan membuat form. Form berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mencari pada fitur pencarian untuk mencari surat keluar ataupun surat masuk dari berbagai perusahaan yang lain. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur utama seperti input surat masuk, input surat keluar, input surat gabungan, laporan surat masuk, laporan surat keluar, dan laporan surat gabungan. Kami akan menjelaskan satu persatu dari fitur tersebut. Jadi, kali ini kami akan mencoba menjelaskan dari aplikasi yang kami buat. Pertama-tama kita membuka aplikasi tersebut, kemudian akan muncul login. Pada login kalian akan mengisi username dan password yang telah ada. Lalu jika kalian memasukkan username atau password, maka akan muncul tulisan, maaf, Anda salah memasukkan username atau password. Jika benar, maka akan diarahkan pada menu utama. Nah, ini merupakan tampilan pada menu utama. Di sini kita lihat terdapat fitur-fitur utama, seperti input surat masuk, input surat keluar, input surat gabungan, laporan surat masuk, laporan surat keluar, serta laporan surat gabungan. Kali ini kita akan coba untuk menginput surat masuk. Di data surat masuk ini terdapat beberapa isian yang tertera di aplikasi ini, mulai dari nomor surat, tanggal surat. Sebelum memulai untuk menginput surat, kami akan menjelaskan apa itu nilai Alfred. Nilai Alfred sama dengan nilai arsip, yang merupakan nilai kegunaan yang terkandung di dalam arsip yang didasarkan atas kepentingan penggunaan arsip itu sendiri. Alfred merupakan singkatan dari, yaitu A untuk administrasi value, nilai guna di bidang administrasi, L untuk legal value, nilai guna di bidang hukum, F untuk fiscal value, nilai guna di bidang keuangan, R untuk research value, nilai guna di bidang penelitian, E untuk educational value, nilai guna di bidang pendidikan, dan D untuk documentary value, nilai guna di bidang dokumentasi. Pada nilai Alfred ini, kami menggunakan sistem penilaian dengan angka Romawi yang terdiri dari 6 nilai. Seperti yang kalian lihat ini adalah data-data yang telah kami input sebelumnya. Dan kami akan memberikan satu contoh bagaimana cara penginputan surat masuk. Nah, pada surat ini setelah kita hitung dapat kita lihat bahwa surat ini termasuk berguna. Setelah semua terisi, kita bisa klik button simpan agar surat dan data tersebut tersimpan pada penyimpanan. Selanjutnya, di sini kita dapat mencari surat yang kita inginkan. Terdapat dua pencarian di sini. Kalian dapat mencari berdasarkan pengirim atau berdasarkan perihal. Di sini kami akan mencontohkan berdasarkan perihal atau pengirim. Nanti akan muncul surat yang kita inginkan. Kita siapkan terlebih dahulu surat yang akan kita input dan telah kita scan. Kemudian, masukkan data-data pada surat tersebut seperti nomor surat, tanggal surat, perihal, dan pengirim. Lalu, di bagian nilai, Alfred kita tentukan dari melihat isi pada surat tersebut. Nah, pada surat ini hanya terdapat 3 nilai. Dari nilai tersebut, kita hitung berapa persennya. Lalu kemudian kita tentukan apakah surat ini termasuk vital, penting, berguna, atau tidak berguna untuk pada saat penyimpanannya. Selanjutnya untuk menginput surat keluar, sama seperti penginputan surat masuk tadi, namun yang membedakan pada tujuan dan pengirim. Di sini kita menggunakan tujuan, karena untuk mengirim ke perusahaan mana yang kita akan tuju. Dan kami akan memberikan satu contoh bagaimana cara penginputan surat keluar. Kita siapkan terlebih dahulu surat yang akan kita input dan yang telah kita scan. Kemudian masukkan data-data pada surat tersebut seperti nomor surat, tanggal surat, perihal, dan tujuan. Lalu di bagian nilai Alfred, kita tentukan dari melihat isi pada surat tersebut. Nah, pada surat ini hanya dapat beberapa nilainya. Dari nilai tersebut, kita hitung berapa persennya. Lalu, kemudian kita temukan apakah surat ini termasuk vital, penting, berguna, atau tidak berguna untuk pada saat penyimpanannya. Nah, pada surat ini hanya terdapat nilainya itu 2 atau 33,4.
Dari nilai tersebut kita hitung berapa persennya, lalu kemudian kita tentukan apakah surat ini termasuk vital, penting, berguna atau tidak berguna untuk pada saat penyimpanannya. Pada surat ini setelah kita hitung kita dapat lihat bahwa surat ini tidak berguna. Selanjutnya kami membuat report atau laporan surat. Report adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan, memformat, dan meringkas informasi dari database dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipresentasikan. Report sering digunakan untuk menghasilkan output seperti dokumen cetak, file PDF, ataupun untuk dilihat secara langsung di layar. Adapun fungsi report pada Microsoft Access yang telah kami buat yaitu menampilkan dan menyajikan data dari tabel ataupun query dalam bentuk terstruktur dan terorganisir. Kemudian, report dapat dicetak langsung dari Access ataupun diekspor ke berbagai format seperti PDF, Excel, dan Word untuk didistribusi lebih lanjut. Report juga dapat digunakan untuk membuat dokumen resmi seperti faktur, laporan keuangan, laporan penjualan, dan banyak dokumen bisnis lainnya. Pada report kali ini yang telah kami buat, pencarian di mana dilakukan ketika seseorang ingin mencari suatu surat, maka tinggal diketik di pencarian menggunakan perihal surat yang ingin dicari. Dari penjelasan yang kami paparkan tadi, dapat kalian lihat bahwa kami memiliki kelebihan pada aplikasi yang kami buat, seperti pada button pencarian. Kami membuat 2 button pencarian, yaitu pada fitur input surat masuk dengan menggunakan perihal dan pengirim. Lalu pada input surat keluar dengan menggunakan perihal dan tujuan. Dengan ini akan memudahkan kalian untuk cepat menemukan surat yang kalian cari. Kemudian, kami juga memiliki kekurangan pada aplikasi yang kami buat, seperti pada bagian laporan surat, yaitu pada pencariannya, karena tidak tersambung pada tabel data surat masuk dan surat keluar, sehingga tidak dapat dioperasikan secara semaksimal mungkin. Nah, itu saja tadi penjelasan aplikasi pencatatan surat masuk dan surat keluar yang kami lakukan barusan. Semoga apa yang kami praktekkan tadi, yang kami perlihatkan tadi mungkin bisa menjadi referensi atau acuan teman-teman sekalian untuk membuat aplikasi Electronic Filing System berbasis Microsoft Access. Aplikasi ini sebenarnya masih jauh dari kata sempurna. Aplikasi ini merupakan suatu dari sekian aplikasi yang kami buat, dan teman-teman kelompok lain yang buat. Kami kira mungkin ada referensi yang jauh lebih baik daripada ini. Mungkin bisa diambil.